sholawat itu akan membuahkan damai. D A M A I. Betul toh? D itu dengan sholawat Nabi itu kita menjadi semakin dekat kepada Nabi. Ya bagaimana tidak dekat, wong kita panggil terus Nabi jawab. Ya toh? Masya Allah. Bahkan ketika kita panggil itu kemudian Allah mengembalikan ruhnya untuk jasadnya, kemudian menjawab kita, enggak kan berarti lebih dekat. Yang kedua, A itu akhlak. Akhlak kita ya mirip dengan Nabi. Bagaimana enggak mirip, wong setiap kali membaca sholawat itu dia punya kemauan untuk meniru akhlaknya Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian saya ingin ya Allah anak saya, keluarga saya seperti akhlaknya Nabi. Kan akhlaknya kan semakin mirip dengan Nabi. Nah, hari ini kita berbicara pada halaman 18 ini M-nya sekarang. Ya tak, betul maksudnya. Betul, Prof. M-nya itu maghfirah. Apa artinya maghfirah? Ampunan, Prof. Ampunan. Nah, ini mahal ini. Mahal ini. Nabi itu ketika sampai di langit itu Allah mengatakan, Muhammad kamu minta ya. Apa yang kamu minta akan saya beri. Masya Allah. Rasulullah minta, saya minta satu saja, Ghufronak. Ghufronak ya Prof ya. Ghufronak. Ampunanmu saja. Ya Allah. Ghufronak. Umpamanya masih sak, ditawari Allah, sak, minta apa sak? Bisa saya tebak lah. Itu tenang, bahagia, banyak rezeki melimpah, badan sehat, tidak pernah sakit, kalau dagang tidak bisa rugi, kalau ketemu orang yang selalu menyenangkan, itu terus tidak pernah kepanasan, tidak pernah kehujanan. Nabi tidak ghufronak. Ampunan. Allah. Nah, ini apa itu dengan selawat itu Allah kemudian mengampuni kita. Walaupun kita tidak berbunyi ampunilah, tapi sebetulnya kita memperoleh ampunan itu. Masya Allah, otomatis berarti. Otomatis loh. Ya? Kan ini tadi halaman 18 ini, man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyra. Siapa yang sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberi orang itu ya rahmat, ya ampunan 10 kali. Masya Allah. Nah sholawat itu kan rahmat dan ampunan, Mas. Itu loh. Jadi kita membaca apa itu sholawat sekali itu ada 10 dosa yang diampuni, 10 rahmat yang diberikan kepada kita. Allahu Akbar. Jadi damai, D-A-M-A itu maghfirah, ampunan. Jadi kita diberikan siapa yang membaca tadi itu apa? Siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, maka Allah akan bersolawat. Solawat itu memberikan rahmat dan ampunan kepadanya 10 kali salawat rahmat. Diberi 10 rahmat. Nah kalau rahmat itu kan kasih toh. Nah kalau Allah memberikan kasih ya dapat memberikan ampunan. Masa mengasihi tidak memaafkan, tidak mungkin toh. Nah sekarang saya tanya tadi, salawat sekali dapat berapa? 10 berapa? 10 rahmat dan ampunan toh. Nah padahal satu rahmat saja itu sudah cukup untuk menyelamatkan masa depan. Satu rahmat saja. Satu rahmat itu cukup. Ini kata ini halaman 19 itu Imam Habib Abdullah Haddad mengatakan satu salawat Allah cukup untuk menyelamatkan kita, juga menaikkan kemuliaan kita. Maka alangkah tingginya kemuliaan itu jika Allah memberi 10 salawat untuk. Masya Allah. Jadi satu saja cukup, ini tuh beri 10. Nah ini hari Jumat. Kata Nabi, rajanya hari dalam sepekan itu kan Jumat.
Nah, untuk menandai kerajaan Jumat tadi itu, ya, kerajaan sholawat pada Jumat itu, untuk menandainya maka kata Nabi fa'akthiru alayya minas sholah. Jadi maka perbanyaklah sholawat pada hari itu. Nah itu sudah ya, itu jadi keuntungan yang berikutnya DAM. Berikutnya apa? A, Prof. A. Damai. A yang keempat. A itu aman. Aman. Aman dari siksa di akhirat. Ya Allah. Aman. Itu jadi ya aman, ya ndak disiksa Allah. Sebab Nabi SAW akan hadir sebagai pemberi syafaat atau pertolongan kepada kita pada hari kiamat dan pada hari pengadilan akhirat. Jadi ketika manusia diadili itu Nabi datang. Masya Allah. Nabi datang dan mengatakan, wahai Allah, orang ini mohon dibebaskan. Loh kenapa? Karena orang ini sering bersalat kepadaku. Ya kata Allah, lawang di dunia ini tidak ada yang melebihi kamu. Kalau kamu yang minta ya saya iakan. Allahu Akbar. Jadi kita ini ditolong oleh Rasulullah. Jadi aman. Nah, sebagaimana saya katakan pada pembahasan sebelumnya, ya, kita mengapa Allah mencintai, Rasulullah mencintai? Iya, Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya adalah ya Allah, saya ini bersalat kepadamu, saya ingin meniru engkau. Ya kan gitu. Saya ingin meniru Rasulullah. Loh, ingin jadi orang baik. Ya Allah. Masih ingat kemarin itu yang masuk surga, masuk selamat di akhirat dengan botol bekas yang berkarat? Ingat itu? Iya, Prof. Jadi selamat di akhirat karena botol bekas yang berkarat. Iya. Lah dia kan bawa botol kemana-mana. Diletakkan di mobilnya itu loh, di motor. Untuk apa, Mas? Nanti kalau ada dulur yang kehabisan bensin. Ya, saya ambilkan di bensin saya ini, saya berikan supaya nggak nuntun lah. Gitu loh. Nah, ternyata di 5 tahun dulu botol nggak pernah terpakai sama sekali. Ayo dapat pahala enggak? Ya, ada niatan. Nah sekarang kenapa baca selawat? Ya saya ingin meniru Rasulullah. Coba meniru Rasulullah sepanjang hidup saya. Berarti setiap baca selawat berarti tujuannya apa? Allah tahu. Berarti ingin meniru Rasulullah. Orang ingin meniru Rasulullah. Nah, luar biasa. Masya Allah. Jadi bawa botol bekas yang jelek. Entah apa, Mas? Ini loh, nanti barangkali ada mobil ya kehabisan air, toh? Saya ambilkan air itu supaya tidak terbakar mobilnya, itu saya tumpahkan. Allah. Ya Allah, sampai begitu. Ya toh? Udah bawa air. Barangkali nanti ada orang itu jatuh lalu kepanasan, perlu disiram di kepalanya, saya siram. Masya Allah. Ya Allah, simpel sebenarnya. Ya toh? Itu saya muat di channel itu, jangan lupa buka channel itu, MOH Ali Aziz channel. Itu ada di situ judulnya Selamat Akhirat Melalui Botol Bekas yang Berkarat. Selamat akhirat melalui botol bekas berkarat. Masya Allah. Itu ya. Jadi Nabi pernah mengatakan begini, man shalla alayya khina yusbihu asyran. Siapa kalau setelah salat subuh itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali. Lalu kalau sore setelah maghrib itu Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali, maka orang itu besok akan mendapatkan pembelaan pada hari kiamat. Dapat pengamanan. Dapat pengamanan. Aturkat musyafaati yaumil qiyamah. Jadi itu sholawat yang hebat itu di situ. Jadi
membaca saja ya baik, tetapi membaca dengan keinginan seperti itu, ya toh. Apalagi kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, lalu kita, ya Allah, seluruh murid-murid saya di SD ini jadikan mendapatkan cahaya Nabi Muhammad. Ayo. Wong anak SD itu jumlahnya 400 ini Mas. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Iya, berarti dia itu punya kemauan untuk orang lain. Mau apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, melalui selawat Nabi ini, orang yang cari apa itu, yang membawa prit-prit itu Mas, apa? Pengatur jalan tuh. Pak Oga itu ya, Prof. Pak Oga itu. Ya Allah, melalui cahaya Nabi Muhammad, kuatkan beliau ini untuk bekerja seperti itu supaya keluarganya tidak menjadi gelandangan, dia tidak menjadi orang yang menggantungkan orang lain, tapi dia hidup berkarya, berusaha. Jadi membaca sholawat itu dengan cara-cara yang seperti itu. Bagaimana dengan sholawat itu kita menjadi orang yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan menjadi sholawat itu kita meniru akhlak Rasulullah yang tiada hari tanpa ingin dan berbuat untuk menyelamatkan manusia. Inilah halaman 19. Man sholla alayya khina yusbihu ashran, siapa yang baca sholawat ketika pagi itu 10, wa khina yumsi ashran, dan ketika sore itu 10, adrokat syafaati yaumil qiyamah, maka orang itu akan memperoleh syafaat pada hari kiamat. Terakhir Mas ya, terakhir. D sudah, apa D tadi? Damai ya, damai, dekat dengan Nabi. A, akhlak kita semakin mirip dengan akhlak Nabi. M, maghfirah. Ya, kemudian A, aman dari siksa. Aman dari siksa ya. Yang I ini irama Mas. Irama suara kita itu bersamaan dengan irama suara Allah dan malaikatnya. Bersama dengan Allah dan malaikatnya. Ini tenang. Ya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, sebagaimana ditulis di buku ini halaman 3 ini. Loh, bukan. Ditulis di buku ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inilah halaman 11 ini, Mas. Sesungguhnya Allah, sungguh Allah benar-benar bersolawat bersama para malaikat, selalu bersolawat pada Nabi Muhammad. Loh, selalu. Yusalluna itu bentuk continuous. Bukan sol lah. Kalau sola itu bentuk simple past, fi'il madhi. Tapi kalau yusalluna itu selalu, always, selalu. Atau sedang terus. Jadi Allah dan malaikat selalu bersolawat kepada Nabi. Nah sekarang, kalau orang tuh sekarang hari ini saya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, berarti saya ini sedang bersama siapa? Allah dan para malaikat. Iya. Jadi bibir kita itu bergerak dengan gerakan suara para malaikat dan Allah. Masya Allah, seirama dengan malaikat dan Allah. Iya. Oh, bergengsi Mas. Wong kita ini loh pernah diajak nyanyi bareng sama Cak Nan saja seneng setengah mati loh. Ya? Iya, betul Prof. Ya. Luar kita biasa. Bareng. Bergengsi ini Mas. Nah, bergengsi. Kita seirama dengan dengan Romai Rama yang sering dilakukan oleh Mas Isak nanti setelah acara ini. Itu tuh seirama. Maka Ibnu Katsir ini ahli tafsir ya Mas ya, pernah mengatakan ini, sholawat adalah zikir yang menyatukan gema langit dan bumi. Masya Allah. Ya. Nah kemarin apa itu? Kemarin itu tombol tekan di bumi. Tekan tombol bumi untuk meraih rahmat langit.
Kalau kemarin tuh bagaimana kita menekan tombol supaya rahmat dari langit itu turun gitu toh. Tekan tombolnya di sini. Itu gampang dengan rupiah, Mas. Tombolnya dengan rupiah. 50.000 kasihkan orang yang ini orang yang lagi tidak punya, yang butuh. Kita kan menyayangi orang toh. Terus hadis Nabi, jika ingin disayangi oleh penduduk langit, maka sayangilah manusia. Masya Allah. Nah ditekan uang 50.000, tep, ini tombol ini. Ini anak mau kemana ini putranya ini? Ini Pak mau sekolah. Di mana? Di madrasah sini loh Pak. Alhamdulillah. Allah. Iya, ini hari waktunya bayar itu loh Pak. Bayar buku uang kegiatan selama 2 bulan. Berapa itu? 50.000. Nih untuk bayar. Itu tekan tombol bumi namanya. Iya. Malaikat di langit senang, kemudian malaikat di langit mengatakan, wahai Allah, saya bersaksi bahwa orang itu telah menolong orang. Maka saatnya saya mendoakan agar supaya engkau menolong dia. Dia sudah membuat orang lain senyum, saatnya engkau lah yang bertugas untuk membuat dia senyum. Masya Allah. Hah? Sama dengan ini yang saya tulis di halaman 3 itu, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban orang mukmin dari beban hidup di dunia, maka Allah akan meringankan beban hidupnya pada hari akhirat nanti. Masya Allah. Nah ini kata Ibnu Katsir. Jadi sholawat adalah merupakan zikir yang menyatukan gema langit dan bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi itu satu irama. Baiklah, dulu Putar semuanya, ini sudah jam sekian ya, gitu. Tapi sebagai penutup ini coba dilihat di halaman 20, 21. Rasulullah itu tidak hanya sebagai pembimbing, tetapi sebagai cahaya. Masya Allah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya, yaitu Nabi Muhammad, dan kitabum mubin, dan kitab suci Al-Quran. Itu surah Al-Maidah. Kemudian di surah Al-Ahzab lagi 45-46, wahai Nabi, aku mengutusmu itu sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai peringatan, dan mengajak kepada Allah, dan juga menjadi lampu yang terang. Masya Allah. Jadi kalau hati gelap, kira-kira kalau ada cahaya kan jadi terang. Terang. Terang.